masa itu, mimpi bukan hak semua anak. Gerbang sekolah tidak untuk semua orang. Ada yang boleh belajar, ada yang hanya boleh melihat dari luar. Di tengah kegelapan itu, muncul seorang pemuda, tidak membawa pasukan, tidak membawa pedang. Yang ia bawa hanyalah pena dan keberanian. Dengan tinta, ia membuka pintu. Dengan tulisan, ia mengguncang kekuasaan. Dan dari sebuah rumah kecil, lahir sekolah yang akan mengubah bangsa. Kamu anak sekolah. Nara, gue udah masuk tuh. Ayo. Iya. Panik banget sih. Baru juga bel. Kamu jalan kok kayak siput sih, lama banget. Alah. Tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Dan tepat waktu begitu begini. Anak sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Bagus, hari ini kita tidak akan belajar seperti biasa. Pak, jangan bilang sekarang ada ujian dadakan. Enggak kok, ini lebih berat daripada ujian. Tugas kalian membuat film sejarah berdurasi 20 menit. Tenang, kalian semua akan menghidupkan kembali masa pendidikan di zaman kolonial. Emang separah apa sih Pak sampai harus diperjuangin? Dulu banyak anak Indonesia yang tidak bisa sekolah karena statusnya. Ih, jahat banget. Guys, sulit banget sih. Terus itu film tentang apa, Pak? Tokoh utama kalian adalah Ki Hajar Dewantara. Tugas kalian riset, membuat naskah, syuting, editing, semua dilakukan sendiri. Pak, ribet amat sih. Sekarang kalian pergi ke perpustakaan, cari sumber paling tertua. Jangan AI, jangan Wikipedia. Bagus. Ayo, gas. Pertama kali aku tergugah dalam setiap kata yang kau ucap. Bila malam telah datang, terkadang ingin ku tulis semua perasaan. Kata orang rindu itu indah, namun bagiku ini menyiksa. Sejenak ku pikirkan untuk ku benci saja. Belum, aku juga bingung nyari di mana. Aku juga gak nemu. Aku cuma nemu satu buku ini sih, tapi yang lebih bagus lagi ada di mana ya? Iya, dari tadi aku nyari-nyari itu nggak ada. Cari Pak Bos kan sudah damai, kenapa kalian ribut? Bu, maaf ya, Bu. Maaf ya, kita lagi nyari buku tua tentang Hajar Dewantara untuk tugas. Oh, yang itu bukunya ada di rak pojok paling atas. Coba kalian cek. Oh iya, makasih ya, Bu. Berada di satu persimpangan jalan yang sulit. Hati-hati, Nar. Buku boleh tua, tapi kamu jangan patah.
tinggal duduk yuk. Yuk, yuk. Ku peluk semua indah hidupku. Setiap lembaran tua menyimpan suara perjuangan, dan hari itu mereka mendengarnya. Suami, kau menulis Panima. Jika aku berhenti, rakyat juga akan ikut berhenti. Tapi tulisanmu terlalu keras. Pemerintah kawannya bisa marah besar. Biarkan mereka marah, Bu. Yang penting, rakyatku tahu keadilan. Kau mengutang sistem pendidikan Belanda secara langsung. Itu nekat. Pendidikan itu hanya untuk bangsawan. Rakyatku dibiarkan bodoh. Dibiarkan tertutup dari ilmu. Kalau kau diasingkan lagi, bagaimana? Lebih baik diasingkan daripada melihat rakyatku yang tidak tahu keadilan. Kau punya apa yang tak kumiliki, Mas? Apa itu? Keberanian. Keberanian bukan datang dari ketidaktakutan, tapi keberanian datang ketika ketidaktakutan itu lebih kecil daripada harapan, Bu. Aku akan membantu menyebarkan tulisanmu ini, Mas. Terima kasih banyak, sahabat. Kau selalu diam saat melihat anak-anak itu. Jadi aku kayak sendiri. Ada yang belajar dari mereka. Belajar? Siapa aja belajar apa? Bahwa belajar itu untuk memilahkan. Itu sebenarnya kita. Mereka belajar di sini tanpa takut. Aku mengingat wajah-wajah mereka yang berdiri di depan sekolah, tapi tidak boleh masuk. Mas, kau ingin mau semua itu? Bagaimana caranya? Kau seorang diri. Perubahan tidak datang untuk satu orang diri saja, tetapi perubahan perlu keberanian untuk memulainya, Bu. Kau membangun sekolah sendiri? Bukan sekedar sekolah, tapi tempat belajar yang tidak membedakan siapapun. Kau ingin membangun taman siswa? Ya, taman di mana anak tumbuh, bukan diatur. Dari tanah asing itu, benih taman siswa pertama kali tumbuh dari kerinduan dan dari mimpi tentang bangsa yang merdeka. Pak, orang tua murid khawatir, Pak. Mereka terus bertanya, Belanda bisa marah kapan saja. Biarkan mereka bertanya. Kalau sekolah ini ditutup paksa, apa yang harus kita lakukan? Kita buka lagi. Pak, saya boleh tanya. Tentu, di sini tidak ada dilarang untuk bertanya. Kenapa kita belajar di sini, bukan di sekolah Belanda? Karena di sekolah Belanda, kalian tidak dianggap murid. Kami pernah ke sana, Pak. Jadi ditolak. Penjaganya bilang, tempat ini bukan untuk kami. Itulah kenapa tentunya kalian berhak belajar, berhak bertanya, dan juga berhak menimba ilmu di sini. Hentikan semua kegiatan. Sekolah ini ilegal, tidak punya izin. Yang ilegal bukanlah sekolah ini, tapi yang ilegal adalah membiarkan rakyat tidak mendapatkan pendidikan. Kami akan kembali.
Mas, kata-katamu bisa menyalakan semangat. Semangat yang menyala tidak bisa dipadamkan. Cepat sebelum patroli datang. Cepat pergi. Lihat ini, katanya sekolah untuk semua. Berani sekali tulisannya. Tapi benar, kenapa kita dilarang untuk belajar? Kalau Ki Hajar berani bicara, kita berani dukung. Siapa yang nempel ini? Kami kan hanya membaca, Tuan. Membacakan tidak dilarang. Tinta menyebar lebih cepat dari larangan, dan suara rakyat mulai bangkit. Dengan hukum ordonansi sekolah liar, sekolah ini ilegal. Anak-anak kami hanya belajar. Kenapa dilarang? Kami tidak mengganggu siapapun. Kami hanya ingin anak-anak kami bisa membaca. Kalau kalian melanggar ini, kalian akan dihukum. Bung, jika belajar adalah tindakan kejahatan, maka aku adalah orang pertama yang akan dihukum. Aku tidak akan memberhentikan sekolah ini. Kamu melawan pemerintah koloni ya? Aku memihak masa depan anak-anak. Kita tidak akan menyerah. Mereka tidak memiliki senjata, tapi mereka memiliki keberanian, dan keberanian itu menular. Kalau sekolah ditutup, kenapa Belanda takut anak kita pintar? Itu tandanya kita harus mendukung Ki Hajar. Ordonansi sekolah liar dicabut. Akhirnya perjuangan kita tidak sia-sia. Terima kasih kepada rakyat. Sama-sama. Sama. Kalian tadi lihat juga kan? Itu kayak nyata banget. Bukan kayak di film, tapi kita tuh kayak bener-bener ada di dalam ceritanya. Mungkin itu bukan cuma cerita. Itu perjuangan yang beneran terjadi. Dan sekarang kita tinggal menikmati hasilnya. Dulu, banyak orang yang harus melawan hukum hanya untuk belajar. Namun sekarang,
Kita kadang males, padahal pintu sekolah terbuka lebar. Kita sering mengeluh berat, padahal dulu bahkan mereka tidak diberi kesempatan. Kalau mereka berjuang separah itu demi pendidikan kita, harusnya kita juga bisa dong berjuang demi masa depan kita, iya nggak? Itulah inti dari sejarah, bukan untuk dihafal, tapi untuk disadari. Dulu, pendidikan diperjuangkan dengan air mata dan pengorbanan. Hari ini, ia hadir sebagai kesempatan. Dan tugas kita sekarang bukan lagi melawan penjajahan, tapi melawan rasa malas, ketakutan, dan menyerah. Terima kasih, Ki Hajar. Jarang lah tuh mah. Ih, Watashi wa lumayan sekitar satu murah mulu ya. Saya kan orang luar. Sama siapa? Zombie. Takutan. Kamu siapa namanya? Siapa? Alea. Ada Michelle-nya. Udah? Dari tadi video tapi balik lagi. Suatu ngomong. Scene 5, shoot 3, take 1, kamera roll and action. Di negeriku banyak sekali anak-anak kecil. Alah. 19, take 1, rolling and action. Ayo. 12, take 1, kamera roll and action. Kalian. Meanwhile, in our universe. Oh, gue udah kayak kameramen gitu gak? Astaga. Itu mereka mulai ngobrol. Hei, ayo. Scene 3, shoot 10, take 3, kamera roll and action. Bagaimana tuh gitu lah. Action. Tutup. Apa? Sok. Gua dulu yang ngomong. Yuk. Tutup. Action. Getar bodoh. Enggak. A few moments later. Udah ini. Tutup. Balik. Ngomong. Kalian tadi lihat juga kan? Itu kayak nyata banget. Kayak di film, tapi kita tuh kayak benar-benar ada di dalam ceritanya. Udah kayak gitu. Udah cut. Siapa yang nempel ini?
guys, sekarang cuaca sudah hujan. Gimana Pak?